Yang dari Zoom, yang ada di Zoom silahkan bergabung, yang ada di kampus menyesuaikan ya. Baik, kita langsung mulai perkuliahan kita. Mohon izin. Oh ya, Kanuka mau minta tolong untuk ditampilkan Kanuka. Oh ya, Atau oke. saya bisa lakukan berbagi layar atau tidak ya? Bisa ya? Oke, baik. Di mana masih pada ngantuk ya? Oke, Pak Emi ini nu ke bantu share screen aja dulu ya. Nah, untuk kelas hari ini kan ada PMY, guys. Sebelumnya kita sempat ketunda ya Pak, itu di pertemuan satu baru perkenalan, terus kemudian 2 minggu lalunya ada Learning Factory, kemudian ada guest star juga. Jadi ini hari ini pertemuan kelima. Kemudian dari Pak Emi mau sampaikan di pertemuan 5 ya Pak. Oke, terus Pak. Masih di mute Pak Emi. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik, Tetap saya harap semangat ya kalian guys, dalam walaupun kondisi hujan. eh, Ntar sehat di ya, rumah. kondisi prima untuk menjalankan aktivitas, dan bagi yang Muslim selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, selanjutnya saya coba sampaikan mengenai materi ini. Eh, Kanuke, saya coba share screen sendiri ya. Ada hujan, ada banjir. Kalau saya tadi mendung doang, cuma di sini hujan ini. Bagaimana? Baik, apakah sudah terlihat materinya? Belum ya? Baik, supaya tidak terputus, saya coba sampaikan mengenai materinya adalah tentang business communication atau komunikasi bisnis. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu tentang broadening your vocabulary, atau bagaimana kita bisa memperluas kosakata kita. Jadi ini juga penting di dalam komunikasi bisnis, terutama bagaimana kita nanti berinteraksi dengan customer ya, atau dengan rekan sejawat. Oke, saya coba cek dulu untuk yang pertemuan kemarin ya. Oke, ini dia. Pertemuan kemarin itu tentang basic grammar for business writing ya. Ini sempat ketunda ya. Ini juga nanti menjadi bagian dari perkuliahan ya, materi perkuliahan. Kemudian fixing common word choice error ya. Kemudian verb tense in English grammar. Jadi komunikasi bisnis ini juga ada kaitannya dengan bagaimana penguasaan bahasa Inggris ya.
Jadi nanti kalian harus banyak apa namanya melakukan writing dengan in English ya. Kemudian bagaimana kita memperluas kosakata kita ya, terutama pemahaman terhadap kosakata yang saat ini sudah kita, maksudnya kita saat ini sudah sampai sejauh mana penguasaan kosakata kita. Nah, di sini bagaimana kita mengenalkan ya penggunaan yaitu intelligent language and word choice ya, bagaimana pemilihan terhadap sebuah kata ya, kata yang tepat. Di sini tentang pemilihan kata yang tepat itu juga memiliki keuntungan ya, atau manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalkan ini bagian dari kehidupan kita ya, di mana menulis ya dan komunikasi secara verbal. Ini banyak dimanfaatkan ketika kita berinteraksi dengan customer ya. Jadi ketika kita melakukan meeting ya, kemudian bagaimana kita bekerja dalam situasi, termasuk bagaimana situasi sosial, situasi bekerja itu juga menggunakan apa namanya pemahaman terhadap pemilihan kata ya. The will appreciate your intelligence fully. Jadi bagaimana apresiasi terhadap kecerdasan yang apa namanya menguasai terhadap, di sini bahasa, selain bahasa Indonesia kita harus juga menguasai bahasa Inggris ya. Manfaatnya di sini yaitu bagaimana kita bisa melakukan berbagai apa namanya tidak tidak semua kita mendapatkan kesempatan di dalam kehidupan kita ya, tapi bagaimana kita mengambil sebuah opportunity atau kesempatan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lebih istilahnya lebih interesting dan membuat kita lebih istilahnya lebih yakin ya, atau lebih pede atau lebih percaya diri terhadap apa namanya kemampuan kita. Misalkan kita melakukan apa namanya presentasi ya, kalau tidak didukung dengan penggunaan istilahnya kemampuan di dalam pemilihan kata ya, word choice di sini tentunya tidak akan bisa memberikan istilahnya apa namanya apresiasi ya, kurang mendapatkan apresiasi. Salah satu contoh kemarin pada saat kita melakukan apa namanya pitching ya, pitching produk, kan masing-masing menjelaskan mengenai produknya ya. Mungkin kalian sudah bisa menilai mana apa namanya yang sudah terbiasa dengan yang belum gitu. Nah, yang sudah terbiasa untuk itu ketika kita melakukan pemilihan kata itu harus terus-menerus diulang dan dilatih ya. Karena latihan itu penting ya. Misalkan 1 kali tidak cukup, 2 kali, 3 kali. Sudah yang keberapa kita melakukan apa namanya latihan di dalam pemilihan kata dan bahasa. Sehingga ketika kita menggunakan atau penekanan sebuah kata tertentu, orang lain menjadi wah gitu melihat apa penampilan kita gitu. Ya, kemarin sudah dipaparkan mengenai pitching ya. Pitching apa saja kemarin? Ada yang ikut nggak? Sarapreneur atau Iya, startpreneur yang iya kemarin Prof. baik Henry. ya di Prof Henry. Pada nonton nggak kemarin? Banyak kan pada nonton pada hadir. Nonton semua ya, hampir semua ya. Nggak ikut itu 10 kalau nggak salah. Ya, ya. Jadi ada yang sudah terbiasa, mungkin ada yang grogi ya. Jadi
nggak bisa lepas gitu. Dan memang kalau kita sering tampil itu akan bisa memberikan apa namanya eh, kepercayaan terhadap diri kita ya, bahwa kita bisa tampil maksimal. Apalagi semuanya sudah kita kuasai gitu. Selanjutnya di sini what our process will be like ya. Jadi kita harus menambah perbendaharaan ya kata. Nah, kalau bahasa Indonesia saya yakin kalian sudah apa namanya? Sudah banyak yang kalian kuasai. Cuma kalau istilah-istilah yang populer ya, atau istilah-istilah yang ilmiah atau istilah-istilah yang kayak bahasa-bahasa gaul ya, nah gaul itu mungkin kalian harus apa namanya, terutama bahasa populer atau bahasa ilmiah itu kalian harus eh, pahami juga bahasa ilmiah atau bahasa baku begitu kan. Nah, selanjutnya di situ berkaitan juga dengan kita juga bisa menggunakan AI ya untuk membantu bagaimana kita belajar ya in our learning and the creativity process. Ya. Jadi AI ini sudah banyak diimplementasikan ya diimplementasikan di berbagai apa namanya kehidupan kita termasuk bagaimana proses ini mendukung eh, terhadap pemahaman kita ya, yaitu bagaimana proses komunikasi bisnis ini ditunjang juga dengan AI. Misalkan contoh kalau kita gunakan OpenAI ya atau ChatGPT, ya, mungkin kalian sudah terbiasa dengan OpenAI ya. OpenAI. Mungkin harus login dulu ya. Ini salah OpenAI. Ini bukan ke sini. Nah, ini contohnya adalah
ChatGPT ya. Contoh bagaimana kita minta tolong dibuatkan surat penawaran produk untuk pelanggan dengan bahasa baku. Nah, ini kita sangat terbantu sekali ya dengan adanya ini. Jadi intinya bagaimana kalian menggunakan keyword yang tepat di dalam pencarian. Contoh misalkan di sini kepada nama pelanggan, nama perusahaan ya, alamat, kota dengan hormat ya. Ini template-templatenya bisa kalian sesuaikan nih. Dan seterusnya. Kemudian produk ditawarkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu contohnya untuk penawaran, misalkan contoh untuk invoice ya. Misalkan invoice. Buatkan invoice pembayaran. Invoice pembayaran. Nah, itu contohnya. Jadi kita bisa lebih gampang ya. Jadi ada asisten kita, OpenAI ini. Nah, itu udah ada tabel-tabelnya tuh. Ya, udah ada rancangannya gitu. Enak kan? Gitu. Jadi tinggal diterapkan ini di dalam aplikasi kita. Ya, misalkan berbasis web atau misalkan berbasis. Kalau invoice itu kan nanti tampilannya adalah berupa reportnya itu PDF ya, PDF atau tampilan web atau tampilan layar. Nah, untuk yang ini kan bisa ditarik dari database ya, database, ini juga dari database. Ini dari table ya, table klien, alamat klien, nomor telepon klien, email klien. Kemudian ini transaksinya nih. Transaksinya adalah nama barang dipesan, jumlahnya berapa, dan seterusnya. Itu invoice. Dan misalkan kita ingin membuat invoice dalam bahasa Inggris ya, karena pelanggan kita itu misalkan untuk ekspor ya. Contoh buat invoice dalam pembayaran dalam bahasa Inggris. Nah, sudah dapat dilihat ya. Itu. Jadi gampang banget dengan adanya ChatGPT ini. Bisa digunakan untuk membantu di dalam komunikasi, terutama komunikasi selain lisan yaitu tulisan gitu. Nah, itu udah dibantu ya kita. Nah, ini ada bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris semua ya. Itu invoice. Misalkan selain itu buatkan surat apa namanya? Pengembalian barang ya. Misalkan ada reject ya biasanya ya. Kan oke ya. Benar nggak? Kalau ada yang pesan-pesan itu kan biasanya komplain ya. Surat apa namanya? Kayak mau refund atau komplain? Hah? Refund atau Refund ya? komplain? Oke, refund. Pengembalian barang. Iya, pengembalian. Buatkan surat pengembalian. Kan kalau kita bertransaksi produk itu kan nggak mulus juga ya. Mungkin ada kalanya barang itu reject gitu kan, atau rusak. Buat surat pengembalian barang. Oke. Oke. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Kanuke. Oh, GMT ya? Tugas ya. Oke. Baik. Nanti tugasnya adalah membuat surat Invoice. invoice, kemudian penawaran barang dulu ya, penawaran Iya, boleh. barang. Penawaran Kemudian kalau invoice. nanti barangnya itu dibeli, ada invoice, kirim invoice, kemudian sama contoh surat Contoh pengembalian. suratnya banyak di Google ya. Jadi Iya, kalian bisa naik ChatGPT atau Google, nanti assignment-nya di IDO ya Pak. iya. Ntar kalian bisa submit. Untuk produknya itu Produknya sesuai dengan produk masing-masing, ya yang ke project Mamoy punya itu masing-masing. loh. Ya, Ya, jadi atau kalau, punya Mamoy ya Pak ya. iya betul. Nah, Mm. kan kalian udah ngelis tuh produknya apa aja yang siap launch kan. Nah, dari situ kalian buat surat penawaran sama Iya. invoice-nya. Kayak gitu. Oke? Ya, jadi kalian harus membuat surat ya tadi yang dijelaskan oleh Kanuke.
nanti suratnya adalah surat penawaran produk, ya surat produk masing-masing. Nanti kalau ya belum punya produk, berarti nanti proyek yang nanti untuk skripsi apa gitu. Itu harus dipikirkan dari sekarang. Kemudian yang kedua invoice, yang ketiga adalah surat untuk pengembalian barang ya. Ketika kalian berinteraksi membeli barang dan barang itu rusak, gimana contoh pembuatannya. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita cukup singkat dan padat. Tugas itu nanti tadi sesuai dengan arahan dari Kanuke dimasukkan di dalam, disubmit di dalam IDU. Ya, baik itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa ini Kanuke di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, yuk kita foto dulu untuk sebagai bukti absen karena absennya berdasarkan yang hadir dan yang di ikutan sini berdua di belakang Anuka. Ini luar On cam semua. biasa yang datang cuma si Steven doang sama si Ardivan sama yang lainnya sih. Cuma maksudnya ya anak-anak yang lain nih berdua doang yang rajin, Masya Allah. Dia menerima menerabas hujan dan banjir. 1, 2, 3. Oke, thank you so much ya guys. Sorry kelasnya dipercepat paling nggak ngerjain tugasnya di AIDU karena ada rapat dosen untuk ujian proposal pro. Oke, thank you guys sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.